Baik, ketemu lagi dengan Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan uji simple correlation, Pearson correlation, atau Spearman correlation. Mari simak kasus penelitian berikut. Katakanlah ada mahasiswa namanya Andi ingin mengetahui apakah komitmen akademik berhubungan positif dan signifikan dengan partisipasi belajar mahasiswa PPKN IPA. Andi kemudian melakukan survei pada 40 mahasiswa reguler C. Komitmen akademik dan partisipasi belajar diukur menggunakan angket atau kuesioner. Masing-masing angket terdiri dari 12 item. Andi kemudian mengajukan hipotesis dugaan. Diduga komitmen akademik memiliki hubungan positif dan signifikan dengan partisipasi belajar. Untuk menguji hipotesis tersebut, Andi kemudian melakukan uji Pearson correlation atau Spearman correlation. Dari contoh kasus penelitian tersebut, kita identifikasi surveinya pada 40 mahasiswa. Ke-40 mahasiswa ini disebutnya dengan sampel. Sementara seluruh mahasiswa reguler C adalah populasi. Pada ke-40 mahasiswa ini atau pada ke-40 sampel ini, Andi kemudian menyebarkan angket atau memberi angket. Angket pertama menanyakan tentang komitmen akademik. Angket kedua menanyakan partisipasi belajar. Kebetulan masing-masing angketnya di sini sama. Angket komitmen akademik 12 pertanyaan atau 12 item. Angket partisipasi belajar juga 12 item. Nah, komitmen akademik ini bertindak sebagai variabel bebas atau variabel X atau disebut juga variabel penyebab. Partisipasi belajar bertindak sebagai variabel terikat atau variabel Y atau variabel akibat. Jadi variabel bebas sebagai variabel sebab, variabel Y sebagai variabel akibat. Untuk membuktikan apakah hubungan antara komitmen akademik dan partisipasi belajar itu positif dan signifikan atau tidak, maka ujinya namanya uji simple correlation. Uji simple correlation itu menggunakan rumus Pearson correlation atau Spearman correlation. Pertanyaan berikutnya, Pak, apa yang dimaksud dengan simple correlation? Simple correlation itu korelasi antara satu variabel bebas atau satu variabel X dengan satu variabel terikat atau satu variabel Y. Jadi variabel X-nya satu, variabel Y-nya satu. Disebutnya simple correlation atau korelasi sederhana. Simple itu sederhana, correlation itu hubungan atau korelasi. Sementara yang multiple correlation, ya, hubungannya antara dua atau lebih. Hubungan antara dua atau lebih variabel X, variabel bebas, dengan satu variabel terikat. Contohnya di sini variabel bebasnya selain komitmen belajar juga ada dukungan orang tua. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan komitmen belajar dan dukungan orang tua dengan partisipasi belajar? Seperti itu ya. Jadi multiple correlation itu variabel X-nya lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari contoh kasus di atas, di sini, ya, kita identifikasi dulu, ya kan. Yang pertama adalah jumlah mahasiswanya atau jumlah sampelnya. Di variabel X 40, di variabel Y-nya juga 40.
Ya kan? Kalau dalam penelitian korelasi itu X sama Y-nya udah pasti sama jumlah siswanya, nggak mungkin berbeda. Jadi beda dengan penelitian eksperimen, ya kan, 2 kelas gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian korelasi itu disebutnya sampel. Sampelnya untuk X dan Y udah pasti sama, gitu ya. Kecuali mungkin itemnya yang berbeda. Gitu ya. Nggak mungkin sampelnya itu berbeda. Karena ke-40 sampel ini ya kan akan ditanya X, akan ditanya Y, akan ditanyakan variabel X-nya, akan ditanyakan variabel Y. Untuk melakukan uji simple correlation, ya, pertama siapkan data dulu. Yang kedua, lakukan uji persyaratan analisis. Ada 3 uji persyaratan analisis. Yang ketiga, cek persyaratannya. Yang keempat, uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kita bisa menggunakan satu dari 2 pilihan. Bisa Pearson correlation atau Spearman correlation, tergantung dari hasil uji persyaratan. Setelah melakukan uji hipotesis, kita menyusun laporan. Kita melangkah ke langkah yang pertama. Ke tahap pertama adalah mempersiapkan data. Jadi buat tabel. Pertama adalah tabel data variabel X. Di sini komitmen akademik. Variabel X-nya komitmen akademik. Tadi sampelnya ada 40, berarti siswa 1 sampai dengan siswa 40. Berikutnya jumlah itemnya. Variabel X menggunakan angket terdiri dari 12 item pertanyaan, berarti item 1 sampai dengan item 12. Ya. Kemudian baru kita masukkan datanya menggunakan run between 1 sampai 5 gitu ya. Ditarik dari kiri ke kanan sampai 12. Jangan kelewatan sampai skor total. Baru tarik ke bawah sampai 40. Setelah run between-nya kita masukkan, baru kita matikan. Caranya bagaimana? Masih dalam keadaan terblok, ya dari sampel 1 ke item 12 sampai ke bawah ke siswa 40 di blok. Kemudian klik kanan copy, kemudian klik kanan paste spesial value. Seperti itu ya. Setelah kita matikan, baru kita hitung skor totalnya. Skor total cara menghitungnya menggunakan rumus sum. Sum, ya kan, kurung buka, blok dari item 1 sampai dengan item 12. Kemudian di enter. Setelah di enter, baru kita tarik ke bawah. Atau klik aja tuh kotak kecil hijau. Di saya hijau, mungkin di Anda putih. Klik 2 kali, tak. Nah, jadi turun ke bawah. Otomatis ya. Sama untuk variabel Y juga begitu. Jadi sampelnya 1 sampai dengan 40, jumlah itemnya 1 sampai dengan 12. Kalau di kasusnya 12, kalau di kasusnya 14 ya 14. Oke. Sama menggunakan teknik run between gitu ya. Setelah run between-nya dimasukkan, baru kemudian kita blok. Kita matikan run between-nya. Ya, udah dimasukkan baru dimatikan. Cara mematikannya di blok, klik kanan copy, klik kanan paste spesial value. Baru kemudian kita hitung skor totalnya menggunakan rumus sum ya. Sum blok dari sampel item 1 sampai dengan item 12 di enter. Kalau udah rumusnya 1 nongol untuk siswa 1 nongol, baru kemudian kita klik 2 kali sampai ke bawah. Seperti ini. Atau ditarik aja dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kita udah mendapatkan skor total untuk variabel X dan skor total untuk variabel Y. Selanjutnya kita bikin satu tabel lagi, ya kan? Tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom sampel, kolom variabel X,
yaitu komitmen belajar, variabel Y, partisipasi belajar. Caranya kita skor totalnya nih, kita copy dulu, klik kanan, copy, kita pindahkan ke komitmen. Di sini di bawah komitmen ya, klik kanan, paste spesial, paste link, jangan paste value, paste link. Kenapa sih Pak harus paste link? Ya. Kalau terjadi perubahan di sini, maka di sini udah langsung otomatis berubah. Jadi perubahan di kolom A di sini misalkan berubah. Saya rubah misalkan jadi ini jadi 2 ya kan. 36 di sini udah langsung otomatis berubah jadi 36. Ya. Berikutnya skor total yang variabel Y. Kita copy ya kan. Klik kanan, copy. Kita pindahkan ke di bawah partisipasi belajar. Klik kanan, paste spesial, paste link. Jadi ya, fungsinya paste link kalau ada perubahan di sini, misalkan kita rubah nih jadi 4 ya. Misal, ini kan berubah 34. Nah, di sini juga udah langsung berubah 34. Link namanya, link. Link itu berhubungan. Jadi kalau berubah di sini, berubah di yang lain. Ini berhubungan. Oke. Kita save dulu datanya dengan nama file uji simple correlation. Baru kemudian kita siapkan format laporannya. Format laporannya. Kita siapkan dulu. Anda bisa mendownload format laporannya itu di Google Classroom, sudah saya sediakan. Di sini jangan lupa identitasnya dikasih ya. Misalkan AMUID kelas 04 PPKE 001 misal. Tanggal lahir 12 Oktober misalkan. 98. Nomor absen A 7. Ya, diisi, jangan lupa untuk diisi, jangan sampai nggak diisi. Berikutnya ini formatnya laporan uji simple correlation, Pearson correlation atau Spearman correlation. Ada tanda bintang itu dihapus yang tidak perlu. Kalau nanti di uji hipotesisnya Pearson correlation berarti uji Pearson correlation. Kalau diuji hipotesisnya itu Spearman correlation berarti uji Spearman correlation. Berikutnya ke A. Nah, A kita masukin kasus. Nah ini kontrol Z ya. Jadi ini harus ada di garis paling pinggir. Jadi A-nya A kasus, garis paling pinggir kiri. Gitu. Terus di enter, kita pindahkan kasusnya. Kasusnya yang Anda ya ada di tugas proyek atau di post-test itu ada kasus. Jadi copy kasusnya. Ini contoh aja. Oke, kita kontrol copy. Kita pindahkan ke sini. Hapus ya kasusnya. Oke. Ini udah di blok ya. Dalam keadaan terblok gitu ya. Boardnya dimatikan. Jadi reguler aja biasa. Jangan lupa justify ini. Paragrafnya justify, rata kiri kanan. Rata di kiri dan rata di kanan. Justify. Berikutnya kita ke hipotesis ya. Hipotesis. Nah, hipotesis kan ada di sini diduga ya kan. Kita copy aja. Ini namanya HA atau hipotesis akal, ya kan? Hipotesis dari kajian teori, harus dari pikiran itu akal. Kemudian di insert, ini HA, titik 2 insert simbol. Kita cari simbolnya untuk korelasi itu simbolnya seperti ini nih, huruf P, kayak huruf P ya, tapi bukan huruf P. Ingat, bukan huruf P, tapi kayak huruf P. Insert, kemudian ada
tidak sama dengannya juga di insert. Oke. Kalau tidak sama dengannya itu buat di tempat yang lain. Sama dengan sorry tidak sama dengan 0 kan? Terus kita copy HO, hipotesis observasi ini sama dengan 0. Terus kita jarak renggang dulu, ini dirapetin ya. Jadi antara B hipotesis dengan HO rapet. Ini antara HO dengan HA renggang, kita blok dulu. Kita klik di lulernya ini, luler. Kalau nggak ada luler di view nih, view luler. Lulernya diaktifin. Terus kita klik di sini, ya kan? Terus kita tarik nih yang segitiga di tengahnya ya, bukan segitiga yang atas, segitiga tengahnya tarik ke kanan. Terus di ini ya, dirapetin dulu, terus ketik, klik tab di keyboard Anda. Di sini juga dirapetin dulu, klik tab di keyboard Anda. Jadi akhirnya bagus kayak gini ya. Oh ini terlalu renggang Pak. Nah kita pinggirin nih. Gitu ya. Tapi harus rata kiri, rata kanan, jangan miring, biasa aja. Oke. Nah, ini kenapa dimiringin di kasus ya, biar beda aja bahwa itu adalah hipotesis. Mengingatkan Anda aja bahwa itu adalah hipotesis. Berikutnya tabel 1 data variabel X dan Y. Di sini ada keterangan bintang diganti sesuai dengan namanya. Variabel apa X-nya? Komitmen akademik. Dan variabel Y. Y-nya apaan sih? Partisipasi belajar. Baru ini kita hapus. Nah, sekarang kita pindahkan datanya dari Excel. Kita buka Excel-nya ya. Excel-nya di mana dia? Ini dia datanya. Jadi dari sampel blok ke partisipasi belajar, kemudian kita blok ke bawah, gitu ya. Klik kanan, copy. Kita buka Word-nya, dipaste di Word. Nah, kita paste di sini. Nah, gitu ya. Ctrl P, pasti itu Ctrl P di keyboard biar lebih gampang. Kita rapetin dulu. Nah, sekarang kita cek udah rata kiri kanan belum garisnya. Oh, klik ini kan lulernya. Sini juga diklik di pas lulernya. Oh, udah rata kiri kanan. Kalau belum ya klik blok tabelnya, klik menu layout. Biasanya tabel layout gitu ya. Klik auto fit content, klik auto fit window. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kemudian masih dalam keadaan terblok, klik table design. Terus klik border, klik no border, gitu ya. Klik lagi border, ya kan? Pilih bottom. Bottom itu garis paling bawah, jadi garis bawah. Klik lagi top garis atas, klik lagi bordernya. Nah, inside horizontal border. Nah, gitu. Wah ini terlalu renggang, terlalu jauh nih. Nah ini diklik nih garisnya, klik kiri ya, tarik ke kanan. Nah gini, tarik ke atas, jadi biar rapet. Kalau nggak gampang aja di blok ya kan, layout ya kan. Di sini ada height itu tinggi, width itu lebar. Jadi height-nya kita perkecil aja, turunin ke bawah gitu. Jadi tarik naikin ke atas tuh, klik yang panah ke atasnya. Ini gitu ya. Seperti itu ya kalau ini. Tapi jangan terlalu lebar, harus rapet gini, jadi harus satu spasi gitu ya.
Nah, berikutnya kita ketengahkan dulu nih, kita blok dulu dari sampel ke partisipasi belajar dari atas sampai ke bawah. Kita blok gitu ya. Terus kita klik menu home, klik center tengah gitu ya. Boardnya kita matiin. Nah, boardnya dimatiin, jadi nggak tebel. Berikutnya baris pertama kita blok begini, ya kan? Terus klik kanan tabel properti, row, nah, terus allow-nya diaktifkan, repeat-nya diaktifkan, terus klik OK. Tujuannya apa? Biar di halaman berikutnya itu muncul lagi, nah seperti ini gitu ya. Oke. Sampelnya ini kita gedein sampel, gitu ya. Jadi kepala tabel ini, kepala tabel baris pertama itu kepala tabel. Kalau tabel 1 disebutnya keterangan tabel. Tabel 1 data. Kalau sampel, komitmen belajar, partisipasi belajar disebutnya kepala tabel, ya kan. Sudah sampai 40, siswanya 40. Oke, kita siap melaksanakan uji persyaratan analisis. Ini ada tambahan nih, ada gambar 2 grafik box plot, juga ada gambar 3 juga ya. Tambahin ya. Grafik box plot variabel Y-nya variabel apa? Partisipasi belajar. Kalau yang ini gambar 2-nya grafik box plot variabel X. Variabel X apa? Komitmen belajar. Oke. Nah, setelah data kita masukkan, kita siap melaksanakan uji persyaratan analisis. Yang pertama adalah pengecekan linearitas, gitu ya. Terus pengecekan pencilan data, terus uji normalitas, gitu ya. Berikutnya kita kembali ke Excel dulu, memindahkan data dari Excel ke SPSS. Nah, datanya data angka yang kita pindahkan. Jadi blok dari 36 ini sampai ke partisipasi belajar dari atas sampai ke bawah. Kita blok dulu. Nah, setelah itu klik kanan copy. Nah, setelah kita copy baru kita buka SPSS-nya. Klik data view, ya kan? Klik par pada baris pertama, klik edit, klik paste, seperti itu. Nanti di SPSS akan muncul part 1, part 2. Nah, kita rubah nama part 1 jadi part 2-nya ini di variable view. Klik variable view, part 1-nya kita rubah menjadi X, part 2-nya berubah menjadi Y. X itu apa? X itu adalah komitmen belajar, ya. Y-nya itu partisipasi belajar, ya. Oke. Berikutnya di kolom measure kita klik kolom measure-nya scale, di bawahnya juga scale. Artinya variabel X itu skalanya interval scale, Y juga interval atau scale, gitu ya. Jangan lupa di sini di labelnya komitmen belajar, partisipasi belajar. Variabel X komitmen belajar, variabel Y partisipasi belajar. Selanjutnya kita save dulu. Nah, save, terus kita ketikkan nama filenya data uji simple correlation, gitu ya. Kemudian kita save. Nah, ini udah kita save. Nanti kita lihat di data view-nya udah ada namanya X dan Y dengan simbol penggaris, dan Y-nya juga dengan simbolnya penggaris. Itu namanya datanya scale, gitu ya. Oke. Berikutnya kita melaksanakan uji, namanya uji pengecekan linearitas. Gimana Pak? Diklik menu graph, ya kan? Legasi dialog, graph legasi dialog, terus pilih namanya scatter dot. Nah, muncul di sini ada jendela scatter garis miring dot. Pilih simple scatter, ya kan? Terus klik define. Oke. Di sini ada X, ada Y. Di sini Y aksis, X aksis.
Yang X kita pindahin ke X, yang Y kita pindahin ke Y. Y aksis itu garis Y gitu. X aksis itu garis X. Yang X itu mendatar, yang Y itu berdiri, yang tegap gitu ya. Terus kita klik menu oke, ya kan. Nanti SPSS akan mengeluarkan di menu output di menu window. Di sini ada output. Nah, muncul di sini scatter of YX ya kan. Nah, ini grafiknya seperti ini. Grafiknya kita klik 2 kali. Nah, muncul menu chart editor. Menu jendela chart editor ya. Di sini kita klik nih simbol yang ini nih. Add byte line add total. Kita klik. Nah, akan muncul namanya di sini properti ya. Di sini milih linear. Udah biarin aja pilih linear. Ya kan, terus di sininya 95. Terus kita klik close. Setelah itu kita klik di sini silang. Jadi balik lagi sehingga berubah ini menjadi scatter plotnya berubah, udah ada garis diagonalnya ya, garis miring dari kiri ke kanan atas ya kan. Di sini ada R2 linear 0,123 ya kan. Itu berarti udah benar tuh. Kalau nggak muncul angkanya modelnya kayak gini berarti belum benar. Kita copy, klik kanan copy, kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan di bawah pengecekan linearitas. Klik kanan, paste. Wah, ini kan nanggung nih. Kita turunin aja, kalau nanggung-nanggung kayak gini, kita turunin. Jadi ke lembar berikutnya ya. Terus dipastikan ini udah nggak ada spasi lagi, jadi di ujung atas kertas gitu ya. Nah, ini kita kecilin aja. Cara ngecilinnya diklik yang pojok kanan atas gini. Set. Nah, biar nggak penyok. Kalau nariknya nggak dari pojok kanan atas atau pojok kiri atas, itu biasanya penyok. Terus klik tengah. Nah, jadi kira-kira gambarnya nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil kelihatan gitu ya. Terus kita rapetin nih. Jadi ini keterangan gambar dengan gambarnya rapat. Baru kita interpretasinya kita tuliskan. Jadi kita menginterpretasiin gambar satu. Berdasarkan hasil pengecekan pada grafik scatterplot, membuka gambar satu. Di sini kita lihat bahwa bulatan-bulatan abu-abu atau hitam nih kan berada di atas dan di bawah garis linier. Jadi garis yang diagonal itu namanya garis linier. Nampak bahwa ya bulatan kecil ya berada di atas dan di bawah garis linear. Hal tersebut menunjukkan bahwa ya kan terdapat hubungan yang linear antara komitmen akademik variabel X dan partisipasi belajar kurung buka ya kan R2. Nah, duanya kita blok. Terus di sini ada menu ini nih, superscript. Nah, klik superscript. Kita klik matiin superscriptnya, jadi R2, duanya di atas R gitu. Jadi R2 linear sama dengan berapa angka di sininya? 0,123 kurung tutup titik gitu. Baru kita enter, dikasih jarak ya antara deskripsi interpretasi ya, ini deskripsi interpretasi dengan grafik scatterplotnya, gambarnya, jadi dikasih jarak seperti itu ya.
Jadi kata kunci untuk menginterpretasikan grafik scatter plot itu di sini bulatan kecil berada di atas dan di bawah garis linier. Kita perhatikan nih bulatan-bulatan kecilnya ini gitu ya. Ini berada di atas dan di bawah garis linier gitu ya. Ini namanya menunjukkan bahwa apa bulatan kecilnya tersebar di atas dan di bawah garis linier gitu ya. Dan umumnya tidak membentuk pola atau berpola tertentu. Ini kan menyebarnya ada dari sebelah kiri ke kanan ada, dari atas di bawah ada. Jadi nggak numpuk di sebelah kiri saja atau nggak numpuk di kanan saja atau di tengah saja gitu ya. Jadi nyebar gitu ya. Itu namanya hubungannya linier seperti itu ya. Nah, berikutnya kita masuk pengecekan pencilan data dan uji normalitas. Sebenarnya dua uji persyaratan analisis ini sebenarnya dua hal yang dilakukan dengan satu langkah. Dua hal yang dilakukan dengan satu langkah. Jadi ketika kita melaksanakan uji normalitas, kita juga bisa melihat grafik box plotnya untuk mengecek pencilan data. Baik, kita kembali ke SPSS. Outputnya kita save dulu aja. Save output uji simple correlation. Gitu ya. Save. Kita balik ke menu Windows, data. Kita melaksanakan uji normalitas. Seperti biasa, klik Analyze, Descriptive, Explore. Jadi kalau uji normalitas itu selalu AD, Analyze, Descriptive, Explore. Oke, X sama Y-nya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian di sini ada menu plot, ya. Ada menu plot, kita klik histogram, stem ellipse-nya juga diaktifkan, faktor level together, normality, plot, with test. Seperti ini ya. Kita klik continue. Nah, baru di sini ada display, klik board. Terus kita klik OK. Berikutnya kita klik menu Windows, klik output. Jadi nanti SPSS akan mengeluarkan output namanya box plot. Nah, tabel box plot komitmen akademik variabel X dan box plot dari partisipasi belajar variabel Y. Kita mulai dari variabel X-nya dulu, kita copy. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita pindahkan di atas gambar 2 ya. Kemudian kita paste, ya, Ctrl V aja. Kita perkecil aja ini. Memperkecilnya pakai pojok ya, pojok kiri, pojok bawah, pojok kanan atas atau pojok kanan bawah. Begini bisa, begini bisa. Yang penting di pojok, biar nggak penyok. Terus kita ketengahkan. Baru kita rapatkan gambar satu dengan gambarnya. Baru kita interpretasikan. Boardnya kita matikan dulu. Berdasarkan pengecekan terhadap pengecekan atas grafik box plot gambar 1, 2 nampak bahwa terdapat pencilan data pada terdapat pencilan ya, datanya hapus pada data variabel komitmen belajar. Yang mana sih Pak pencilan? Pencilan itu ada bulatan kecil ya. Di sini angka 17, berarti data baris ke-17. Nah, saya tandai dulu ya. Biar Anda tahu mana pencilan. Ini pencilan.
Ini namanya pencilan data gitu ya. Nah ini nanggung juga ya, kalau kita buat gambar kita turunin aja ke bawah. Gitu. Berikutnya kita balik lagi ke SPSS. Di sini box plot variabel Y, partisipasi belajar. Y, partisipasi belajar box plot. Klik kanan, copy. Nah, kita buka lagi boardnya. Di sini paste. Kita perkecil juga. Set, ya, tengahkan. Nah kita lihat dulu nih, gedenya harus sama kira-kira. Nah gitu kan ya, ukurannya kan sama. Di terawang dari jauh tuh ukurannya sama gitu ya. Oke, berikutnya kita tinggal kata-katain ya. Turunin dulu ke bawah. Boardnya kita matiin dulu. Berdasarkan pengecekan atas grafik box plot gambar 3, nampak bahwa tidak terdapat pencilan pada data apa? Data variabel partisipasi belajar gitu ya. Ini kan box plotnya di bawahnya namanya partisipasi belajar gitu ya. Seperti itu, kita rapetin dulu. Nah gitu ya. Ini dari deskripsi ke gambar itu yang dirapetin, jadi di enter satu kali. Ini di enter satu kali kan tuh ya, ada jaraknya tuh. Nah gitu. Ini juga sama, ada jaraknya tuh. Nah jaraknya satu kali enter. Berikutnya kita ke uji normalitas. Jadi pada saat tadi Anda ada output namanya test of normality. Di sini ada tabel test of normality ya. Klik kanan, copy. Kita buka dulu ke Microsoft Word-nya ya. Pindahkan di bawah tabel 2. Ctrl P. Nah, gitu ya. Seperti ini ya. Terus kita naikin ke atas nih, tek. Nah, gitu ya. Jadi rapet, baru kemudian kita blok. Terus no border. Blok lagi bottom border, blok lagi top border, blok lagi inside border. Jadi garisnya ada di atas test of normality, ada di tengah-tengah, ada di bawah juga ada gitu ya. Nah ini kita pastikan rata kiri kanan. Jadi di kanannya rata, nah di kirinya juga rata. Nah itu baru namanya rapi ya. Baru kemudian kita interpretasikannya di bawah, boleh di atas bawah. Kalau mau di atas berarti di bawah 3 uji normalitas gitu, enter. Ini merah, kita ganti dulu hurufnya ya di warna hitam. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 diketahui bahwa nah ini nih Sapiro wheel kita tandain dulu warna merah, DF-nya kita blok dulu jadi warna merah gitu ya. Diketahui bahwa ya, ini komitmen belajar, di baris komitmen belajar terus partisipasi belajar. Warnain dulu ya. Bahwa data komitmen belajar terdistribusi normal. Kenapa normal? Karena SIG-nya sama dengan 0, kita tulis dulu DF-nya dulu. DF sama dengan 40, SIG-nya 0,793, P value sama dengan 0,05. Jadi normal itu SIG-nya itu lebih besar dari P value. Jadi saya jelaskan, normal itu
SIB-nya harus lebih besar dari P value. Karena SIB-nya 0,793 lebih besar dari 0,05, maka kita interpretasikannya normal. Makanya di sini ngomongnya terdistribusi normal. Ya kan? Oke. Sekarang yang partisipasi belajar juga terdistribusi normal karena ini 347, 0,347 lebih besar dari 0,05. Maka terdistribusi normalnya kita pindahkan kalau dua-duanya normal ya. Nah, diketahui bahwa data komitmen belajar dan data partisipasi belajar ya DF sama dengan 40, DF 40, SIG sama dengan 0,347, P value sama dengan 0,05. Terdistribusi normal gitu ya. Pak, bagaimana kalau yang satu normal, yang satu tidak normal? Tinggal katanya diketahui bahwa data komitmen belajar terdistribusi normal, titik. Sedangkan data partisipasi belajar tidak terdistribusi normal. Begitu mata-matanya atau interpretasinya. Ya. Oke, di sini lihat tabelnya ini belum sejajar dengan paragraf ini ya. Kita blok dulu. Kita layout. Auto fit content, auto fit window. Jadi kita rata kiri, rata kanan. Jadi lihat nih, di ujung kiri rata, garis tabelnya itu sejajar dengan di ujung kiri gitu. Di kanan juga sejajar. Nah, itu namanya rapi ya. Berikutnya kita ke uji hipotesis gitu ya. Nah, uji hipotesisnya di sini ada pilihan Pearson correlation atau Spearman correlation. Gitu. Jadi bisa milih salah satu. Nah, uji hipotesisnya tergantung pada hasil uji normalitas ya. Tergantung dari hasil uji normalitas. Kita lihat penjelasannya. Jika datanya normal. Kasih warna hijau lah normal. Maka pilih Pearson correlation. Jika datanya tidak normal, maka pilih Spearman correlation. Ini yang harus dicatat ya. Kalau nggak normal, Spearman. Yang normal itu si Pearson. Normal Pearson, ya kan. Tidak normal Spearman. Gampangnya begitu ingatnya. Oke, kita lihat. Dari uji normalitas itu kedua-duanya normal. Maka kita pilih Pearson correlation. Pak, bagaimana kalau yang satu tuh normal, yang satu tidak normal? Ya berarti pilihnya Spearman correlation karena ada yang tidak normal. Jadi kalau satu aja yang nggak normal berarti Spearman correlation. Pak, kalau dua-duanya tidak normal ya udah jelas itu mas Spearman correlation. Maka ini Spearman correlationnya kita hapus karena nanti kita akan milih Pearson correlation, gitu ya. Oke, ini penjelasannya saya hapus dulu. Gitu ya. Kita enter dulu. Save dulu dah. Baru berikutnya kita balik lagi ke ini, save dulu outputnya takut hilang. Balik lagi ke data Windows data. Di sini kita klik analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Jadi mirip kayak uji validitas ya. Uji validitas angket atau validitas tes pakai korelat bivariat, analis korelat bivariat. Bivariat itu berarti dua, namanya B itu dua, bipar, dua variabel. X sama Y-nya kita blok, pindahkan ke variabel. Ya. Di sini kita klik Pearson, jadi kita milihnya akan Pearson. Ya kan? Kalau nanti tidak normal bukan pilih Pearson, tapi pilih Spearman. Karena kita datanya normal berarti pilih Pearson. One tail. Kita one tail. Tail itu ekor atau pihak, satu pihak. Pihak kiri saja atau pihak kanan saja. Kalau dua pihak kiri dan pihak kanan. Flag signifikan correlation-nya diaktifkan, ya kan? Terus kita klik OK. Kita lihat outputnya. Outputnya di sini. Nah, gitu ya.
Terus berikutnya kita lihat tabel correlation-nya. Nah, di sini ada tabel correlation. Kita copy aja dulu. Ke kanan, copy. Kita pindahkan ke Word. Paste. Nah, gitu ya. Kita ratakan dulu. Kita rapetkan dulu ke tabelnya. Jadi tabel, keterangan tabel nih, yang merah keterangan tabel. Yang di bawahnya itu tabelnya. Tabelnya harus kita rapetin dengan keterangannya. Kita ratakan dulu layout, auto fit content, auto fit window. Kalau auto fit content itu isi di dalam tabelnya harus pas. Kalau auto fit window itu sejajar kiri dan sejajar kanan. Berikutnya kita klik tabel desain, klik border, dalam keadaan terblok ya, no border, bottom border, top border, inside border, gitu ya. Nah, kita tandain dulu nih. Ini partisipasi belajar. Partisipasi belajar. Ya, ini komitmen belajar. Jadi komitmen belajar ke partisipasi belajar, gitu ya. Kalau ini partisipasi belajar ke komitmen belajar. Jadi ini di sini ya, kita warnain dulu dah, biru. Yang biru nggak kelihatan. Kita warnain dulu kuning. Di sini hijau gitu ya. Nah, warnanya hitam deh biar kelihatan. Nah, gitu ya. Terus di sini kita warnain Pearson correlation. Oke. Di sini ini hitam aja. Yang kita tandain ini. Nah, kita tandain. Ini buat interpretasi ini nandainnya itu. Nah, gini ya. Nah, ini kita saya jelaskan dulu. Pearson correlation sama dengan 0,351. Tandanya ini positif. Karena nggak ada minnya atau nggak ada negatifnya. Gitu ya. Kalau ada minnya kayak gini, negatif 0,351. Kalau di sini misalkan negatif nih, biasanya gitu ya. Berarti itu tandanya negatif. Karena ini nggak ada, kan positif. Berarti ini positif. Kalau negatif ada tanda negatifnya, berarti ini hubungannya negatif gitu ya. Pearson correlation itu menandakan dua hal. Satu, arahnya positif atau negatif. Jadi ya, kalau dalam sini 0,351 kan tandanya positif, berarti arahnya positif. Yang kedua, menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. X-nya apa? X-nya komitmen belajar dan Y-nya partisipasi belajar. Ya. Gimana kekuatan hubungannya? Ini ada aturan nih. Hubungan itu kuat, sangat kuat, lemah atau sedang. Ini ada di modul ya. Di modul. Kita lihat dulu di modulnya. Di modul materinya Anda sebenarnya udah ada ya. Di modul materinya itu di topik 7 ya. Di topik 7 Anda udah bisa download nih di Google Classroom, udah bisa di download dari awal, udah bisa di download. Jadi kekuatan hubungan tuh kekuatan dan arah hubungan nih ada di modul Pearson correlation, arah dan kekuatan hubungan tabel 1. Nah, ini buat menginterpretasiin hasil uji statistiknya nih. Ini harus dibaca sama Anda. Saya copy dulu ke Word biar nggak salah interpretasi. Kita perhatiin dulu di sini 0,351. 0,351 paling gampang kita buat dulu 0,351
0,351 dibulatkan sama dengan 0,35 gitu ya. Sekarang 0,35 itu berada di mana sih? Nah, lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Kalau lemah 0 sampai dengan 0,40. Nah, ini kan 0,35 ini berada di antara 0 sampai dengan 0,3040. Tanda plus sama negatif itu positif negatif, mau positif mau negatif, misalnya mau negatif 0,35 oke, mau positif 0,35 oke, itu hubungannya lemah gitu. Pak kalau Pearsonnya misalkan 0,85 berarti itu sangat kuat gitu. Karena di tabel ini 0,85 berada dari 0,81 sampai dengan 1, ini sangat kuat. Maka itu hubungan antara komitmen belajar dan partisipasi belajar lemah gitu ya. Gitu. Sekarang signifikannya, ada nilai signya. Oke, ada nilai signya sama dengan ya kan 0,013. Nah, value-nya value sama dengan 0,05. Value itu dari ketentuan tingkat signifikansinya nih 0,05 ya, ketentuan ya. Oke. 0,013 ya, jangan salah kira nih 0,13 ya, kalau ngelihat angka 13-nya ya lebih besar dari 0,5. Kita rubah dulu 0,013 itu sama dengan 0,01. Kalau dibandingkan dengan 0,05 berarti lebih kecil dari p-value. Signya 0,013 itu kan sama dengan 0,01 kalau dibulatkan. Berarti kurang dari p-value gitu. Berarti di sini signifikan apa enggak? Signifikan. Jadi signifikan itu signya kurang dari p-value. Kalau tidak signifikan itu signya lebih besar dari p-value. Gitu ya. Jadi yang harus dipahami adalah signya, nah itu signya kurang dari p-value gitu ya. Maka kita bisa interpretasikan gini. Jadi ini patokan aja nih, patokan. Jadi biar nggak salah. Berdasarkan hasil pengujian ya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berapa ya? Tabel 3. T-nya besar, udah diingetin T-nya besar, masih ada yang T-nya kecil. Diketahui bahwa hubungan antara komitmen akademik variabel X dan partisipasi belajar variabel Y bersifat positif, hubungannya positif, kemudian lemah, tadi kan lemah di sini. Berdasarkan ketentuan tadi lemah, ya, berdasarkan ketentuan yang di sini nih, tabel 1 ada di modul, dibaca modulnya. Lemah dan signifikan. Kurung buka, ya kan? N sama dengan 40, nah sini nih 40-nya. Terus R strip Pearson yang sama dengan ini Pearson correlation R Pearson gitu ya 0,351 sig sama dengan 0,013. Jangan salah ketik nih 0 sama titik itu menunjukkan koma jadi 0,0. P-value sama dengan 0,0. Oke, ini hurufnya berubah ya. Nanti kita ganti dulu. Ganti dulu. Ntar gantinya terakhir dah. Ini hapus dulu ya. Kesimpulannya rapetin dulu. Nah, gitu. Baru kita tulis kesimpulan. Nah, tapi sebelum kesimpulan di sini hipotesisnya gini. Nah, gitu. Berdasarkan hasil pengujian
menunjukkan data tidak terdistribusi, tidak normal. Titik. Koma, maka uji hipotesis menggunakan terdistribusi normal. Salah saya. Nah, uji normalitasnya kan normal semua. Terdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan Pearson correlation sebagaimana. Nah, titik dulu. Titik. Hasil pengujian ditunjukkan titik enter. Nah, gitu. Jadi antara deskripsi dengan tabelnya itu harus ada jarak. Dari tabel dengan deskripsi di bawahnya juga harus ada jarak. Jaraknya 1 spasi. Ini kalau contohnya ini uji hipotesisnya menggunakan Pearson correlation dengan syarat datanya distribusi normal. Pertanyaannya, ya kan, Pak, kalau data saya tidak normal, ini contoh. Contoh kalau datanya tidak normal, maka ujinya Spearman correlation. Terus bagaimana Pak caranya? Kita balik lagi ya, ke Windows data. Klik analyze sama tadi correlate bivariate. X-nya tadinya kan dipindahin nih dari kiri ke kanan. X-nya kan dari kiri ya pindahin ke kanan. Oke, terus kita pilih namanya Spearman. Pearson-nya kita nonaktifkan. Jadi yang diaktifkan adalah Spearman. Artinya kita akan menguji menggunakan Spearman correlation. One tail, flag, ya sama aja ya. Klik oke. Nanti muncul di output, di menu Windows output. Di sini ada non-parametric correlation. Jadi memang Spearman itu disebutnya uji non-parametrik. Kalau Pearson namanya parametrik. Yang non-parametrik itu karena datanya tidak normal, makanya disebutnya non-parametrik. Nah, di sini ada tabel Spearman row. Klik kanan, copy. Nah, terus kita pindahin ke Word. Ini contoh ya, seandainya. Ini tabel 3-nya berarti sama ya, tabel 3. Karena kan sama-sama uji hipotesis. Di sini ada Spearman correlation. Jadi kalau tidak normal, ini kita rapiin dulu. Kita blok autofit Windows, tabel design, no border seperti biasa. Klik lagi bottom, top, inside. Jangan lupa, masih ada aja sampai proyek ke-7 masih lupa begitu. Ini seperti biasa, ini kita warnain dulu ya. Jadi ini nih yang penting buat kita interpretasi itu ini Spearman ya. Terus komitmen belajar warnanya kuning tadi, ini jadi warna hijau. Nah gitu. Sama ya, ini saya copy paste aja biar lebih gampang. Enter dulu. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana diperhitungkan jadi diketahui bahwa hubungan antara komitmen belajar dan persebaran bersifat positif. Positif karena di sini titik 285 bukan negatif, min titik 285. Kalau ada minnya berarti negatif. Terus 285 kategorinya apaan ya 285? Kita lihat lagi di modulnya 285 masuk kategori lemah juga karena berada di antara 0 sampai dengan 0,40. 0,285 itu kan kalau kita buat di 2 desimal 0,285 sama dengan 0,29 kan gitu ya. 5-nya kan bisa nambahin, ini karena 5 ini bisa nambahin jadi 8-nya jadi tambah 1 gitu. Itu ya. Positif, lemah, dan tidak signifikan. Sorry.
0,38 itu 0, C-nya kan ini 0,038 sama dengan 0,04 gitu ya. Itu kan lebih kecil dari value, makanya signifikan ya. Maka kita ubah dulu di sini N40 ini namanya Spearman Rock, gitu ya, sama dengan 0,038. Sorry, Spearman Rock-nya salah saya. 0,285, C-nya kan 0,038, value-nya 0,05. Jadi C-nya itu kan 0,038 sama dengan 0,04 kurang dari 0,05 value kan. Gitu. Makanya di topik 1 belajar bilangan desimal itu fungsinya di sini. Interpretasi ini output SPSS itu cuma bilangan desimal aja. Gitu. Ini contoh kalau ini ya, kalau pakai Spearman correlation gitu, berdasarkan hasil pengujian. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti di sini juga dirubah berdasarkan hasil pengujian nanti gitu ya. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal, maka uji tersebut menggunakan Spearman correlation. Hasil pengujian Spearman ditunjukkan pada tabel 3 gitu. Seperti itu ya. Ini contoh kalau menggunakan Spearman correlation. Data saya kan di contoh ini datanya normal ya. Terus kita lari ke kesimpulan, pindah ke tahap berikutnya kesimpulan. Kesimpulan itu paling gampang. Ya kan, kita pindahin aja nih dari linearitas copy, kita pindahin ke kesimpulan, terus box plot, block plot yang atas, copy, kita pindahin ke kesimpulan, box plot yang bawah, copy, gitu ya. Terus uji normalitas kita copy, pindahin ke kesimpulan, terus uji hipotesis kita copy, pindahin ke kesimpulan juga, terus di bawah tabel 3 juga kita copy, pindahin ke kesimpulan. Baru kita rapikan kesimpulan, kita rapetin dulu. Berdasarkan hasil pengujian pada grafik scatter plot, nah, gambar satunya dihapus. Nampak bahwa bulatnya itu berarti sebenarnya hal tersebut menunjukkan ada hubungan yang linear. Oke. Berdasarkan penyekapan pada grafik block plot, nampak bahwa terdapat pencilan data pada variabel komitmen belajar dan tidak terdapat. Nah, jadi disambungin pada partisipasi belajar. Kita naikin ke atas. Berikutnya, berdasarkan hasil pengujian sebagai data komitmen belajar misalnya terdistribusi normal, ya kan? Terus koma, ya kan? Langsung koma, ini berdasarkan sampai ini hapus. Maka uji hipotesis menggunakan Pearson correlation. Oke, ini hapus.
Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana menunjukkan pada tabel. Nah, berdasarkan hasil sebagaimana sampai tabelnya dihapus. Diketahui bahwa hubungan antara komitmen akademik dan prestasi belajar bisa positif, lemah, dan signifikan. Udah selesai. Sekarang kita rapikan. Kontrol A, ngeblok semua. Kita pilih hurufnya sesuai dengan pilihan Anda. Saya milihnya Tahoma. Kalau Anda mau huruf yang lain nggak apa-apa. Terus saya menggunakannya 11. Oke. Ya, kita save dulu. Naikin ke atas. Kita naikin ke atas. Ini kalau tugas proyek ya tugas proyek. Kalau postes ya postes. Berarti ini misalkan tugas proyek. Hapus postesnya. Makanya, gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sininya laporan uji simple correlation, ya kan? Anda menggunakan Pearson correlation. Dalam contoh saya Pearson correlation, ya kan? Pearson correlation. Kalau Anda menggunakan Spearman correlation ya Spearman correlation di sini. Laporan uji Pearson correlation. Karena saya menggunakan ujinya tadi uji Pearson correlation. Nah, ini jangan lebar-lebar, cukup satu spasi aja. Gitu. Dari deskripsi kasus ke hipotesis dikasih satu spasi, jangan dirapetin. Baru HO, HA, ini rapet. Baru setelah hipotesis ke cek data itu ada jarak satu spasi. Kemudian tabelnya kita cek. Bold tabelnya, minggir di kiri nih, sejajar di kiri. Ujung garis tabel dengan huruf T dengan huruf C itu sejajar tuh, lihat. Nah, gitu ya. Berikutnya, nah ini nanggung enggak ya? Kayaknya nanggung ya. Wah, ini nanggung, enak. Lebih baik diturunkan saja daripada nanggung-nanggung. Jangan kelewatan. Nah, dipastikan nih ujung. Jadi nggak ada lowong lagi jadi pas mentok di atas gitu loh. Kita cek lagi. Nah, ini jangan terlalu renggang. Nah, dipastiin dulu. Main udah selesai terus nggak dicek-cek lagi kan. Yang rugi kan Anda ya kan. Bukan saya. Harus cek dulu. Karena kerapihan pengetikan itu jadi penilaian. Kenapa Pak jadi penilaian dia dilatih nyusun skripsi ntar harus rapi, kalau nggak rapi ya nggak oke gitu. Masa sarjana nggak rapi ya kan? Sarjana mah harus rapi mamen. Nah, tabel 3 hipotesis. Kalau nggak muat ya turunin. Ini kan contohnya muat. Ini satu spasi. Jadi yang salah satu spasi itu ya. Ini kayaknya before afternya layout before afternya itu harus di nol ini sebenarnya. Nah, jangan lupa before afternya itu harus nol, nanti biar enggak terlalu jauh. Selesai, ini saya hapus aja ya, ini tadi kan contoh ya, contoh. Nah, udah selesai nih ya, kita save dulu aja. Nah, terus nama Anda save as, jangan lupa bentuknya PDF. PDF. Kenapa sih PDF Pak? Biar ringan. Misalkan nama Anda Aeng. Ya. Nama Anda misalkan Aeng. Tugas proyek berapa ya? 7. Kalau proyek, kalau postes ya postes. Ya. Itu baru kita pindahin ke Word aja dah. Export. Udah nih selesai. Yes. Nah, kita cek dulu aja di PDF-nya itu udah benar atau belum. Cek dulu di PDF-nya.
ini kan contoh. Kita cek dulu. Jadi kalau di main setelah di PDF-in main langsung kirimin ya kan, nggak dicek dulu ya, dicek dulu lah. Gitu. Kalau udah rapi di PDF-nya kita lihat lagi. Kadang-kadang PDF Anda itu begitu di PDF-in garisnya nggak nongol katanya begitu. Nah ini PDF-nya makanya yang bagus pakai Adobe Acrobat Reader, bakalan aman. Jangan lupa diisi nih, ada beberapa temen yang nggak ngisi nih biasanya ya. Harus diisi, kalau nggak diisi nggak kaci ya. Oke, itu udah oke baru dikirimin gitu ya. Nanti contoh yang tadi itu saya yang wordnya ya, saya akan taruh di ini dah, di Google Classroom. Contoh yang tadi nih, nah ini biar Anda jadi bahan contoh ya, bagaimana cara mengetik yang rapi gitu ya. Oke, set dulu, kita tutup dulu, close. Jangan lupa di SPSS-nya kita save. Ya suatu saat dibutuhkan kan kita gampang buka lagi. Oke, seperti itu. Kalau udah di save, udah selesai uji simple correlation. Demikian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah uji simple correlation, baik Pearson correlation maupun Spearman correlation. Selamat mengerjakan tugas proyek dan proses-tesnya. Semoga interpretasinya tepat dan pemetikannya juga rapi. Saya berharap kan udah di tugas proyek itu udah berkali-kali nyusun laporan. Masa nggak apa-apa, kayak gimana sih pengetikan yang rapi itu. Kalau nggak hafal ya dicatat harusnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.